Bab 61. Mengancam Farhan. Kirana berjalan memasuki perusahaan D&S Group. Semua mata memandang Kirana. Hari ini Kirana memakai dress berwarna biru muda sampai lutut tanpa lengan, rambutnya ia gerai. Sangat cantik dan menawan. Ada yang bisa saya bantu Nona? Ucap resepsionis itu. Aku ingin bertemu dengan Tuan Farhan. Jawab Kirana. Apa Anda sudah membuat janji? Tanya resepsionis. Belum, tapi kau bisa menelponnya, jika Kirana Ember Steph ingin bertemu dengannya. Ucap tegas Kirana. Resepsionis itu kaget mendengar nama Steph di belakang nama Kirana. Tunggu sebentar, saya hubungi sekretarisnya dulu Nona, ucap resepsionis itu dan Kirana mengangguk. Sedangkan di lantai paling atas sekretaris menelpon Farhan. Ada apa? Tanya Farhan pada sekretarisnya di telepon. Di bawah ada yang ingin bertemu dengan Anda Tuan, ucap Stefani yang merupakan sekretaris Farhan sekarang. Siapa? Tanya Farhan sambil mengecek laporan. Namanya Kirana Ember Steph Tuan. Jawab Stefani. Dek Farhan terkejut. Buat apa di kemari? Bagaimana Tuan? Tanya Stefani ketika Farhan diam. Katakan pada resepsionis bahwa dia ke ruanganku. Jawab Farhan. Baik Tuan, balas Stefani. Kemudian Stefani memberitahu. Resepsionis. 10 menit kemudian. Terdengar langkah kaki. Stefani mengangkat kepalanya dan melihat siapa tamu tuannya. Seketika ia terkejut. Kirana, sapa Stefani. Kirana hanya tersenyum saja. Ternyata kamu yang ingin bertemu dengan Tuan Farhan. Ucap Stefani. Iya aku. Apa dia ada di dalam? Tanya Kirana. Iya Tuan Farhan ada di dalam. Jawab Stefani. Aku masuk dulu, ucap Kirana dan Stefani mengangguk. Kirana tidak mengetuk pintu, ia langsung membuka pintu. Stefani yang melihat Kirana masuk. Penasaran. Ada hubungan apa dengan Tuan Farhan? Sedangkan Kirana yang sudah masuk dalam ruangan Farhan yang dulu ruangan dadinya. Apa kau tidak punya sopan santun, ucap tajam Farhan. Buat apa? Aku pemilik perusahaan ini. Balas Kirana tegas pada Farhan. Buat apa kau kemari? Tanya Farhan. Aku ingin melihat perusahaan dediku. Ternyata kau cukup pintar mengelolanya. Ucap Kirana. Ini perusahaanku, bukan lagi perusahaan dedimu. Ucap dingin Farhan. Oh ya. Apa karena surat palsu itu jadi kau pemilik perusahaan ini? Tanya tegas Kirana membuat Farhan terkejut. Dari mana dia mengetahui surat palsu itu? Maumu apa? Cepat katakan. Ucap Farhan tajam. Kirana tersenyum sinis. Aku mau katakan, percuma kalian mengirim seseorang untuk mencel 4 kaiku. Sampai kapanpun aku tidak akan memberikan berkas aset dadiku pada kalian. Ucap dingin Kirana. Ingat, jika kalian berani lagi mencelakaiku, aku akan langsung mengambil semua aset yang kalian nikmati, ancam Kirana dengan tajamnya. Farhan mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali mengtigaki Kirana tapi ia masih berpikir sebab mereka berada di perusahaan. Kirana tersenyum sinis melihat Farhan hanya diam saja. Kirana berbalik dan keluar dari ruangan itu. Stefani, aku balik dulu ya. Ucap Kirana pada Stefani di mejanya. Oh ya kamu hati-hati ya, balas Stefani tersenyum. Kirana kemudian berjalan. Memasuki lift. Sedangkan Farhan di dalam ruangannya membuang semua berkas yang di atas mejanya. Ia sangat marah akan ancaman Kirana. Si empatlan kau Kirana, ucap Farhan. Farhan mengambil ponselnya lalu menelpon istrinya. Halo sayang, sapa Monik. Kirana datang ke perusahaan, dia mengancam kita. Ucap Farhan. Si empatlan Kirana, kemarin dia melfkaiku sekarang mengancam kita. Apa yang harus kita lakukan sayang? Tanya Monik.
Sebaiknya kita diam saja dulu. Setelah aman kita mulai lagi bereaksi menculik Kirana. Ucap Farhan. Baiklah jika itu maumu sayang. Ucap Monik. Iya sayang, aku akan pulang sekarang, ucap Farhan. Kemudian sambungan telepon mati. Perusahaan Sanderchang. Nyonya Kirana bertemu dengan Nyonya Monik dan Adelia kemarin di restoran Tuan, ucap memberitahu Raka pada Alvano. Apa mereka Melvkei istriku? Tanya Alvano. Ya Alvano sekarang mengawasi istrinya dari jauh. Hanya itu yang bisa ia lakukan sekarang. Alvano menyuruh Raka untuk menyuruh salah satu anak buahnya mengawasi istrinya. Awalnya ingin melukai Nyonya Tuan. Tapi Nyonya Kirana mencegah dan malah menyerang mereka. Sehingga Nyonya baik-baik saja. Jawab Raka. Syukurlah istriku baik-baik saja, ucap Alvano lega. Tapi Tuan, saat pulang Nyonya Kirana ingin diculik tapi Nyonya berhasil melumpuhkan mereka semua, ucap Raka lagi. Istriku memang bisa mengatasi dan melawan mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan dia selalu bisa menjaga dirinya. Kau harus tanya anak buah kita untuk jangan pernah lengah mengawasi istriku. Ucap Alvano. Baik Tuan. Kakek dan nenek Nyonya berada di kota ini dan baru saja tiba hari ini Tuan. Ucap Raka lagi memberitahu. Aku harus menemui mereka, aku harus berbicara dengan mereka. Baiklah, hari ini istriku kemana? Tanya Alvano. Hari ini Nyonya datang ke perusahaan D&S Group Tuan. Jawab Raka. D&S Group itu kan perusahaan Dedi Kirana yang sekarang Farhan kelola. Buat apa Kirana ke sana? Farhan itu berbahaya. Apa istriku aman di sana atau terjadi sesuatu padanya? Tanya Alvano. Nyonya baik-baik saja Tuan. Sepertinya Tuan Farhan tidak akan berani berbuat sesuatu pada Nyonya di perusahaan, jawab Raka. Alvano lega mendengarnya. Kau bisa kembali sekarang, ucap Alvano. Baik Tuan, balas Raka kemudian keluar dari ruangan Alvano. Alvano membuka ponselnya lalu melihat fotonya dengan Kirana yang lagi saling memtigaluk. Sayang, aku berharap suatu hari kita bersatu kembali. Maafkan Dedi Baby. Alvano meneteskan air matanya. Ya setiap Alvano melihat foto istrinya dia akan menangis. Alvano sangat merindukan istrinya tapi dia hanya bisa memendam semuanya. Alvano kemudian mengambil ponselnya. Ia mencari kontak kakek David. Halo kek, sapa Alvano. Ada apa? Tanya kakek David langsung. Boleh aku bertemu denganmu kek? Tanya Alvano. Kakek David diam. Alvano juga menunggu jawaban kakek David. Di restoran sebelah gedung apartemen Parkom. Jam 5 sore nanti, ucap akhirnya kakek David. Terima kasih kek, ucap Alvano senang. Kakek David langsung mematikan sambungan telepon. Alvano tidak masalah yang penting kakek David bisa bertemu dengannya. Jam menunjukkan pukul 4:30, Alvano bersiap akan ke restoran yang kakek David katakan tadi. Setelah 25 menit, Alvano sampai di restoran yang dimaksud kakek David. Masih ada 5 menit lagi jam 5. Alvano menunggu kedatangan kakek David. Sedangkan Raka menunggu di mobil. Akhirnya kakek David datang. Dan langsung duduk di depan Alvano. Kakek, sapa Alvano dan menunduk hormat. Ada apa Alvano? Tanya kakek David. Begini kek, aku ingin meminta bantumu kek, ucap Alvano. Kakek David mengerutkan keningnya. Bantuan apa? Tanya kakek David. Bisakah kakek membantuku bertemu dengan Kirana? Tanya Alvano penuh harap. Kakek David diam. Aku mohon kek, ucap memohon Alvano. Kakek David masih diam. Aku sangat merindukan istri dan anakku kek, ucap Alvano menjatuhkan dirinya di depan kakek David dengan mata berkaca-kaca. Kakek David merasa kasihan tapi ia tidak bisa berbuat untuk mempertemukan mereka. Kakek David sangat tahu jika Kirana tidak
Ingin bertemu Alvano lagi. Kenapa kakek diam saja? Kenapa kakek sama seperti kedua orang tuaku? Ucap Alvano yang sudah mulai menangis. Aku sangat merindukan istri dan anakku. Ucap terisak Alvano. Kakek David mengembuskan nafasnya berat. Baiklah, aku akan membantumu menemui Kirana tapi hanya kau yang menemuinya Kirana tidak, ucap akhirnya kakek David. Maksud kakek? Tanya bingung Alvano. Aku akan membantumu masuk di apartemen Kirana. Kau bisa menemui Kirana saat dia tertidur. Hanya itu yang bisa kakek bantu. Kakek tidak ingin membuat hubungan kalian makin hancur jika kau dan Kirana ku pertemukan dengan keadaan Kirana sadar. Jawab kakek David. Alvano terdiam memikirkan apa yang dikatakan kakek David. Dan memang benar. Biarlah dia diam-diam saja menemui Kirana. Baiklah kek, apa aku boleh menemuinya malam ini? Tanya Alvano yang tidak sabar. Ya aku akan mengabarimu nanti jika Kirana sudah tidur. Aku dan istriku akan menemani selama Kirana tinggal di sini. Jawab kakek David. Alvano mendengarnya sangat bahagia. Terima kasih kek, ucap Alvano lalu mencium tangan kakek David. Ya sudah aku akan kembali, istriku sudah menungguku. Ucap kakek David. Alvano menganggukkan kepalanya. Kakek David pergi dari sana. Dan Alvano juga mulai berjalan keluar dan masuk dalam mobil. Belilah apartemen di Parkcom, di bawah lantai apartemen istriku. Belilah semuanya yang berada di bawah lantai apartemen istriku. Ucap Alvano pada Raka. Baik tuan, ada 2 apartemen di lantai setelah lantai apartemen nyonya. Jawab Raka. Belilah apartemen itu 2, ucap Alvano. Mulai malam ini aku akan tinggal di apartemen itu. Kau bisa tinggal di apartemen satunya. Lanjut Alvano. Baik tuan, saya akan mengurusnya cepat. Jawab Raka. Kemudian Raka menelpon manajer apartemen Parkcom. Dan kebetulan apartemen yang dimaksud belum ada yang beli atau menyewanya. Raka langsung membelinya. Apartemennya sudah dibeli, tuan bisa menginap nanti malam. Ucap Raka. Kita ke sana sekarang. Aku ingin istirahat di sana. Ucap Alvano yang memang sedang lelah. Baik tuan, balas Raka.